Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin masih nerusin maraton alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode 81. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Wanglin yang akhirnya akan melakukan pertarungan besar di negara Suzaku. Yang mana pertarungan besar ini akan berlangsung sengit karena pertarungan ini akan menjadi penentuan hidup mati Wanglin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Wanglin diantar Feng Yusan sudah sampai di negara Suzaku lewat portal di tempat itu. Kemudian mereka pun disambut oleh Bai Shui, yaitu murid sekte Rendausian di tahap akhir formasi jiwa. Setelah mengetahui jika itu adalah Zheng Liu, Bai Shui pun langsung memperkenalkan namanya. Dan karena Zheng Liu ini baru tiba di negara Suzaku, maka Bai Shui ini yang akan mengurus semua keperluan Wanglin ini. Kemudian terlihat Bai Shui ini mengeluarkan 2 panggung terbang dan mempersilahkan Wanglin untuk naik ke atasnya. Dan setelah itu pun, Bai Shui berniat mengantar Wanglin ke kediamannya. Di sini Wanglin teringat jika deskripsi tentang negara Suzaku dalam Slip Giok tidak begitu detail. Dan setelah melihatnya langsung, ternyata tempat ini memang luar biasa. Sementara Bai Shui awalnya berpikir jika Zheng Liu ini punya bakat yang luar biasa tinggi. Namun setelah dilihat ternyata biasa-biasa saja. Kemudian Bai Shui memberitahu jika tanah yang dipijak ke Wanglin ini adalah daratan terbesar di seluruh planet Suzaku, yaitu benua Suzaku. Yang mana ada 4 negara kultivasi di wilayah ini, di antaranya yaitu Suzaku, Naga Hijau, 1000 Ilusi, dan Pilu. Dan negara Suzaku adalah satu-satunya negara kultivasi tingkat 6 di planet Suzaku yang terletak tepat di pusat benua Suzaku. Dan terlebih lagi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mendengar itu Wanglin teringat jika konon orang yang lahir di negara Suzaku, bahkan orang biasa pun merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan sepertinya rumor itu benar setelah mendengar perkataan Bai Shui barusan. Kemudian Wanglin bertanya ada sekte apa saja di negara Suzaku. Bai Shui pun memberitahu jika negara Suzaku terbagi menjadi 3 sekte besar, yaitu Tianyu, sekte Dipo, dan sekte Rendausian. Dan masing-masing memiliki seorang tetua penjaga di ranah Essendan yang berada di bawah pengawasan Sang Vermilion ke-14, yaitu Zhu Guezi. Mendengar itu Wanglin bertanya apa kultivasi Zhu Guezi ini. Dan Bai Shui memberitahu jika Zhu Guezi ini adalah satu-satunya kultivator Essendan tahap sempurna di planet Suzaku. Akan tetapi dia jarang menampakkan diri, bahkan selama bertahun-tahun Bai Shui hanya pernah melihatnya sekali. Tak lama setelah itu pun mereka berdua sampai di sekte Tianyu, negara Suzaku. Akan tetapi di sini Wanglin pun melihat Hongdi yang berada di kejauhan. Bai Shui pun memberitahu jika Hongdi telah menjadi murid sekte Tianyu. Bahkan Bai Shui mendengar jika gurunya juga berniat menerima Wanglin ke dalam sekte Rendausian. Dan pertarungan besar mereka dijadwalkan 7 hari dari sekarang, yang mana Bai Shui bertanya apakah Zheng Liu ini yakin bisa menang. Di sini Wanglin pun menjawab jika dirinya tak begitu yakin. Mendengar itu Bai Shui meminta agar Zheng Liu ini tak perlu merendah. Kemudian dia memberitahu jika Zheng Liu ini akan tinggal di sekte Rendausian beberapa hari ini. Yang mana setelah gurunya selesai berkultivasi, dia akan menemui Wanglin sendiri. Setelah itu terlihat Wanglin pun diantar ke kediamannya di sekte Rendausian ini. Di sini Wanglin merasa sejak dirinya memasuki benua Suzaku, Wanglin terus merasa tidak nyaman. Bahkan tempat ini tak seperti tempat tinggal, malah lebih seperti penjara. Terlihat saat Wanglin berkultivasi, dia pun menggambar peta di dalam lautan spiritualnya. Karena Wanglin sadar jika pertarungan ini tidak bisa dihindari dan Wanglin harus melengkapi peta Slip Giok terlebih dulu untuk berjaga-jaga. Apalagi di negara Suzaku ini, orang yang mampu membunuh Wanglin juga sangat banyak. Akan tetapi Wanglin heran karena Zhu Guezi ini bukan hanya tidak mempermasalahkan perbuatan Wanglin memotong lengan Hongdi, malah berniat memasukkan dirinya dan Hongdi ke 2 sekte besar. Dan Wanglin bertanya-tanya apakah Zhu Guezi ini ingin menggunakan pertarungan mereka untuk memilih di antara mereka berdua atau ada rencana lain. Saat Wanglin membuka mata pun, dia melihat seseorang yang bernama Li Yunlong yang adalah ketua sekte Rendausian di tahap awal Essendan sudah berada di kediamannya ini. Dan Wanglin yakin jika kekuatan orang ini di atas transformasi jiwa karena dia bisa masuk kamar Wanglin tanpa Wanglin sadari. Yang mana hal itu membuat Wanglin bertanya-tanya apakah orang ini adalah ketua sekte Rendausian. Terlihat Wanglin pun sudah mempersiapkan teknik untuk berjaga-jaga.
Akan tetapi Li Yunlong ini hanya diam dan meletakkan kelasnya sambil mengeluarkan kekuatan besar. Bahkan tanpa berbicara sepatah kata pun, orang ini langsung pergi dari kamar Wang Lin. Setelah Li Yunlong ini pergi, Wang Lin melihat tetesan air teh tadi yang membentuk kata kalah sama dengan mati. Melihat itu Wang Lin sadar jika dirinya menang dalam pertarungan ini belum tentu bisa hidup. Akan tetapi jika kalah, Wang Lin pasti akan mati. Setelah itu hari berganti pagi dan Wang Lin sudah berhadapan dengan Hong Di. Di sini semua orang gempar karena dua leluhur Eisen dan mereka akan datang untuk memimpin pertandingan. Karena yang akan bertarung ini adalah Hong Di sang wanita berbakat dan Zheng Liu yang dikenal sebagai pendatang baru. Tak lama setelah itu terlihat langit terbuka dan semua orang memberikan hormat karena sang Vermilion sudah tiba. Yang mana orang ini adalah Zhu Guizi yang dimaksud tadi, yaitu Vermilion generasi ke-14 di ranah Eisen dan tahap sempurna bersama dengan dua muridnya. Melihat Zhu Guizi ini, Wang Lin baru sadar jika orang ini ternyata seperti Yun Chuizi. Melihat kedua orang ini, semua orang sadar jika mereka berdua pasti murid kesayangan sang Vermilion ini, yang mana dia adalah Qianfeng, murid pertama Zhu Guizi di tahap menengah transformasi jiwa. Dan kemudian Liu Mei, murid kedua Zhu Guizi di tahap menengah transformasi jiwa juga. Kemudian di sini Chu Yunfei yang adalah leluhur sekte Tianyu di tahap awal Eisen dan mengumumkan jika pertandingan secara resmi dimulai. Di sini terlihat Wang Lin dan Hong Di pun langsung masuk ke dalam portal yang sudah dibuka Chu Yunfei barusan. Yang mana mereka berdua ini sekarang berada di medan perang Gunung Tandus negara Suzaku. Di sini Hong Di langsung menyerang Wang Lin menggunakan kekuatan esnya dan mengeluarkan boneka es yang sangat besar. Kemudian menggunakan boneka itu pun Hong Di berusaha untuk menghabisi Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin langsung mengeluarkan naga tintanya untuk menahan serangan boneka ini. Di sini pun Wang Lin sadar jika kultivasi Hong Di lebih tinggi darinya, dan karena tak bisa membunuhnya dalam sekali serang, maka Wang Lin hanya bisa mengganggu hati Dao Hong Di, kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Setelah itu Hong Di memberitahu jika ini adalah harta pusaka negara domain salju yang dibuat selama 500 tahun dan bernama Dewa Es. Dan hari ini Hong Di berniat untuk menghabisi nyawa Wang Lin. Setelah itu Hong Di juga mengeluarkan pedang panjang darah untuk menyerang Wang Lin ini. Akan tetapi Wang Lin kembali menggunakan lonceng kuno untuk menahan serangan itu menggunakan suaranya. Namun Hong Di terus menyerangkan boneka esnya tersebut ke arah Wang Lin, yang mana Wang Lin harus terus menghindari serangan ini. Kemudian Wang Lin kembali membunyikan lonceng kuno untuk membuat boneka ini merasa pusing sesaat. Akan tetapi boneka es ini terus menyerang dan Hong Di juga menyerang menggunakan jarum esnya. Bahkan Hong Di pun juga langsung menggunakan kelopak daunnya untuk mengurung Wang Lin. Akan tetapi terlihat jika sebelum terkurung, Wang Lin sudah menggunakan armor gelombang suara. Melihat itu pun, semua orang tampak terkejut. Bahkan menurut Hong Di, Zheng Liu ini sudah kalah. Akan tetapi Wang Lin pun mampu menghancurkan kelopak itu karena bagi Wang Lin pertarungan baru saja dimulai. Kemudian Wang Lin pun langsung mengeluarkan bendera larangannya dan mencoba memanggil petaka langit. Wang Lin pun memberitahu jika saat petaka langit turun, segala bentuk teleportasi akan kehilangan efeknya. Dan terlihat Wang Lin berusaha menghabisi Hong Di menggunakan petaka langit. Namun di sini Hong Di pun langsung mengeluarkan teknik penyatuan 6 elemen. Dan Hong Di sadar meski boneka tidak akan menghentikan petaka langit, namun itu bisa menyebarkan sebagian asap hitam untuk mengurangi kekuatan petaka langit. Terlihat boneka ini mampu menyerap bendera larangan Wang Lin dan menghentikan petaka langit yang muncul. Yang mana hal itu pun membuat semua orang langsung terdiam. Kemudian terlihat jika Hong Di ini mengeluarkan cambuk kunci, yang mana itu bisa memisahkan tubuh dan jiwa Wang Lin sesaat. Namun untungnya jiwa Wang Lin bisa masuk lagi. Semua orang yang melihat itu juga bingung karena satu serangan dari harta itu bisa melukai Zheng Liu. Melihat itu Zhu Guizi sadar jika itu pusaka tertinggi sekte Tianyu, namun kenapa itu bisa berada di tangan Hong Di. Di sini Chu Yunfei mengaku jika itu keteledoran dirinya, dan setelah pertarungan ini dirinya akan menyelidiki dengan ketat dan memberikan penjelasan kepada Zhu Guizi ini. Sementara Feng Yusan baru tahu jika Zheng Liu sebenarnya bisa mendatangkan petaka langit, dan ternyata yang memberikan pusaka itu adalah Feng Yusan agar Hong Di juniornya itu bisa melawan Zheng Liu. Terlihat Hong Di masih menggunakan cambuk itu dan dia ingin melihat kemampuan apa lagi yang Wang Lin miliki. Sementara Wang Lin merasa aneh karena bisa-bisanya itu langsung melukai jiwa primordialnya. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan kereta perang penembak dewa. Namun Wang Lin sadar jika mengaktifkan kereta perang masih butuh waktu.
Maka dari itu Wang Lin akan menggunakan kutukan racun yang sudah dia tanam pada lengan Hong Di untuk mengulur waktu. Dan terlihat Hong Di langsung terluka oleh racun Wang Lin barusan. Menyadari waktu pengaktifan kereta perang masih sebentar lagi, Wang Lin menggunakan pedang immortalnya untuk menyerang boneka es tersebut. Dan setelah energi sudah terkumpul pun, Wang Lin langsung melepaskan binatang tersebut dari kereta itu. Melihat itu Hong Di teringat jika dulu dirinya berpikir bahwa Zheng Liu ini hanyalah sosok rendahan tak penting dan tidak layak dibandingkan dengan dirinya. Bahkan dirinya memiliki dewa es serta pusaka kehidupan yang melindungi Hong Di. Yang mana sebelumnya Hong Di yakin jika membunuh Zheng Liu pada pertarungan ini pasti semudah membalikkan telapak tangan. Namun kenyataannya pertarungan hari ini beberapa kali lebih sulit daripada di dunia abadi sebelumnya. Dan jika bukan karena Feng Yusan memberikan cambuk kunci padanya, pasti Hong Di sudah kalah. Apalagi sekarang dewa es semakin lemah. Dan hal itu membuat Hong Di berpikir jika mungkin kali ini dirinya akan kalah dari Zheng Liu ini. Terlihat Wang Lin kembali mengeluarkan pedang immortal yang terdapat suliku di dalamnya. Dan dengan cepat Wang Lin menyerangkan itu ke arah boneka es tersebut. Namun Hong Di bertekad tak mau kalah dari Zheng Liu ini. Dan Hong Di bersumpah akan tetap membunuh Zheng Liu meski dirinya harus mengubur harapan mencapai transformasi jiwa. Terlihat Hong Di pun langsung mengeluarkan klon transformasi jiwa. Dan kemudian dia pun langsung mengeluarkan ranah niat tanpa perasaan miliknya. Melihat itu semua orang terkejut karena ini adalah ranah niat formasi jiwa tahap sempurna. Sementara Feng Yusan teringat jika klon transformasi jiwa ini awalnya disiapkan oleh Hong Di untuk membantunya naik ke transformasi jiwa, yang mana di dalamnya terkandung pemahaman jalan langit seumur hidup Hong Di. Dan ditambah dengan ranah niat tanpa perasaan, Feng Yusan yakin Zheng Liu pasti tak akan bisa bertahan hidup. Di sini terlihat jika Wang Lin mulai terkurung dalam ranah niat milik Hong Di ini. Wang Lin pun sadar jika pertarungan ini menguras terlalu banyak jiwa primordial. Oleh karena itu Wang Lin pun sama sekali tidak bisa menghancurkan ranah niat Hong Di ini. Kemudian Hong Di pun mengeluarkan teknik pemicu perasaan. Yang mana pertama-tama Wang Lin seperti melihat kedua orang tuanya. Setelah itu pun Wang Lin seperti melihat wujud dari Limuan. Kemudian Wang Lin melihat semua orang-orang di masa lalunya, yang mana mereka adalah orang-orang yang dicintai Wang Lin. Dan karena tak bisa fokus, Wang Lin pun terkena rotan duri yang dikeluarkan Hong Di ini. Setelah itu Hong Di pun mengeluarkan pedang kebijaksanaan. Kemudian Hong Di pun mengikat Wang Lin menggunakan rotan durinya tersebut. Karena Hong Di ingin Wang Lin melihat semua orang terdekatnya meninggalkan Wang Lin satu persatu. Di sini emosi Wang Lin semakin meledak melihat bayangan dari Teng Huayuan. Maka dari itu pun Wang Lin mengambil pedang kebijaksanaan itu dan menebaskannya ke arah bayangan Teng Huayuan tersebut. Akan tetapi terlihat jika semua orang yang dicintai Wang Lin pun sudah tak bernyawa. Di sini Hong Di memberitahu jika yang disebut ranah niat tanpa perasaan adalah masuk ke dunia untuk memunculkan perasaan duniawi, kemudian mengayunkan pedang kebijaksanaan dan memutuskan segala perasaan. Terlihat Wang Lin pun mulai tenggelam oleh tangan-tangan yang muncul dari bawah. Kemudian Hong Di mengeluarkan tangan besarnya dan yakin jika hari ini Zheng Liu sudah kalah. Bahkan hari ini jiwa primordial Zheng Liu ini pasti akan lenyap. Terlihat semua orang dikejutkan dengan kejadian ini. Akan tetapi saat hampir tak sadarkan diri, Wang Lin teringat pesan kedua orang tuanya, yang mana mereka meminta Wang Lin harus melindungi dirinya sendiri. Wang Lin juga teringat perkataan terakhir Limuan jika Limuan sudah cukup dengan memiliki Wang Lin seumur hidupnya. Kemudian Wang Lin teringat dengan Situnan saat Situnan melatih Wang Lin kultivasi waktu dulu. Tak hanya itu saja, karena Wang Lin teringat dengan semua kenangan yang sangat membahagiakan dan menyakitkan itu secara bersamaan. Di sini terlihat Hong Di terkejut saat Wang Lin mulai bicara lagi. Dan bagi Wang Lin, perasaan di dunia ini tak akan bisa diputuskan begitu saja dan dipatahkan begitu saja. Dan meski pedang kebijaksanaan mungkin panjang, namun tidak bisa memotong reinkarnasi. Serta bagi Wang Lin, masuk ke dalam permainan barulah dapat merasakan sesuatu. Terlihat Wang Lin berterima kasih kepada Hong Di karena sudah membantu Wang Lin memahami semua ini. Karena bagi Wang Lin, orang tanpa perasaan sekalipun juga tak bisa lari dari lingkaran hidup dan mati. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 81 ini. Ternyata pertarungan kali ini sangat menyiksa hati Wang Lin ya. Terlebih lagi, ternyata di negara Suzaku ini banyak Master Essendan yang hidup. Dan seperti apa lanjutan dari pertarungan Wang Lin dan Hong Di ini, kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 82. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.